contoh behavior yang bisa ditiru dan bisa menjadi teladan bagi putra-putri kita. Beberapa waktu belakangan ini media sosial diramaikan dengan curahan hati dari para orang tua terkait dengan wabah virus corona. Bukan saja takut untuk terkena penyakit yang membahayakan ini, tetapi bisnis juga terdampak. Dan salah satu sumber stres utama yang dihadapi oleh para orang tua adalah ketika sekolah ditutup dan anak-anak harus belajar di rumah di bawah pengawasan orang tua. Memang ini adalah suatu saat yang sulit bagi kita semua, tetapi ini juga adalah momen bagi kita untuk mengajarkan values kepada putra-putri kita. Values apa saja yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah values bahwa mereka tidak perlu blaming the situation. Keadaan seperti ini tidak diinginkan oleh siapapun juga. Jadi tidak perlu mencari kambing hitam dari permasalahan ini, mencari siapa yang perlu disalahkan. Yang kedua, attitude ataupun mindset untuk menyelesaikan masalah, problem solving skills. Di saat keadaan seperti ini, home-based learning ataupun online learning atau distance learning merupakan salah satu jawaban bagi permasalahan putra-putri kita. Bagaimana kita menyikapinya dengan positif adalah suatu contoh behavior yang bisa ditiru dan bisa menjadi teladan bagi putra-putri kita. Yang ketiga adalah values disiplin diri dan juga integritas. Ketika belajar di rumah, tentunya waktunya bisa lebih fleksibel, gaya belajarnya juga bisa lebih suka-suka. Dan kadang-kadang ketika diberikan tugas, guru pun tidak tahu siapa sih yang mengerjakan, tetapi integritas itu dimulai dari rumah. Kita menjadi contoh dan teladan integritas. Misalnya, ketika harus mengerjakan sebuah soal yang sulit, ketika sang anak minta tolong kepada kita, ya kita memberikan bantuan hanya pada batas-batas yang bisa kita berikan bantuan, bukan mengerjakan soal tersebut atau memberikan jawaban sehingga anak kita akan take credit dari apa yang kita lakukan. Nah, selain itu kita juga perlu mengetahui bahwa memang online learning mungkin terlihat sulit bagi kita orang tua, tetapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat mudah bagi putra-putri kita. Ingat, mereka adalah native di dalam digital age dan kita adalah imigran. Sehingga apa yang kita rasa sulit belum tentu sulit bagi mereka karena mereka sudah terekspos dengan dunia digital sejak mereka lahir. Nah, yang terakhir, kita tidak pernah tahu situasi ini bisa berlangsung sampai kapan. Tetapi komunikasi dengan pihak sekolah juga sangat penting. Karena apa? Pihak sekolah juga sedang menyesuaikan diri, pihak guru juga sedang menyesuaikan diri dengan situasi ini. Memang pembelajaran online ataupun digital bukan suatu hal yang baru, tetapi ketika sekolah ditutup seperti ini dan pembelajaran online menjadi satu-satunya cara di mana guru bisa mengajar dan murid bisa belajar, ini adalah suatu hal yang baru bagi kebanyakan orang. Maka dari itu, pihak sekolah juga sedang menyesuaikan diri, kita perlu berkomunikasi. Apabila ada kesulitan ataupun kendala yang sangat signifikan, boleh kita sampaikan kepada pihak sekolah agar kita bisa menemukan win-win solution. Nah, keadaan ini kita tidak pernah tahu bisa sampai kapan, tapi yang pasti di saat apapun kita tetap menjadi teladan, kita tetap menjadi role model yang baik bagi anak-anak kita, dan semoga semuanya tetap sehat dan keadaan ini bisa segera berlalu.